Jadi ibaratnya good dan great itu kan berbeda ya Pak. Kalau misalnya kita kuliah nih yang lebih gampangnya good itu ibaratnya nilainya B, kalau great itu ibaratnya nilai A gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yubi semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kembali lagi kita di segmen B2B Baca bareng Yubi, di mana setiap pasukan Yubi akan bergantian menginspirasi dengan cara bercerita dan mereview buku mereka yang dibaca 1 bulan terakhir. Dipandu oleh saya, Adi Susanto. Let's check it out. Nah, penasaran siapa pasukan Yubi yang hari ini akan berbagi inspirasi lewat cerita dan review bukunya, dan judul buku apa yang akan dibawakan di review kali ini? Penasaran? Yuk kita sambut. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini udah ada salah satu pasukan Yubi yang sudah hadir untuk mereview buku dan berbagi inspirasi kali ini. Oke, kita akan kenalan terlebih dahulu. Halo Teteh. Halo. Sengaja aku nggak sebut namanya biar lebih penasaran. Teteh boleh kenalin namanya, nama panjangnya siapa, terus amanah di Yubi saat ini seperti apa, jadi apa, dan hingga akhirnya status bagaimana statusnya, dan yang terakhir judul buku yang akan direview kali ini apa? Oke, perkenalkan kembali, nama saya Mira Hayati. Saat ini diamanahi sebagai HRD di U-Business. Status alhamdulillah belum menikah gitu. Judul buku yang kali ini akan direview teh? Judul buku yang hari ini akan aku review adalah Good to Great. Ini mungkin teman-teman familiar dengan beberapa, mungkin udah ada yang familiar dengan buku ini, karya Jim Collins. Kalau tadi kita segmennya namanya B2B, cocok banget. Sekarang kita akan review buku G2G ya, Good to Great itu. Nah, Teh, sebelum aku mulai panjang lebar ke depannya, aku biasanya selalu ngawalin dengan strong why Teh. Nah, kok bisa sih strong why-nya apa? Teh Mira sendiri untuk baca buku ini, sedangkan kita di kantor di office You bisa sendiri banyak banget buku yang bertebaran. Benar, selalu awali semua hal dengan strong why ya. Betul. Begitupun ketika aku membaca buku ini, sebenarnya awalnya itu dari sebuah ketidaksengajaan. Beberapa minggu yang lalu, aku di kondisi yang gak bisa ngelihat screen lama-lama, apalagi ngelihat laptop tuh pasti langsung pusing gitu. Nah, di rumah juga nonton TV isinya berita-berita, kan lama-lama gitu sama aja jadi bosan gitu. Akhirnya apa yang bisa dilakuin dan ngeliat buku tuh kayak, oh iya ada buku yang belum aku baca gitu, dan akhirnya diambillah buku ini, Good to Great ini gitu. Dan yang awalnya cuma 1 lembar masih belum paham, 2 lembar, 3 lembar, yang akhirnya disebab buku ini tuh ngomongin ini, kemudian berlanjut sampai akhirnya beres gitu. Dan oh iya buku ini menceritakan tentang nanti simak terus. Tentang menyimak deh, boleh dong diceritakan dalam 1 paragraf aja tentang buku ini tuh ceritain apa, hingga akhirnya yang menarik dalam buku ini tuh apa nih? Oke, jadi buku ini menceritakan tentang 11 perusahaan yang masuk Bursa Efek Amerika dan juga perusahaan di Amerika yang masuk Bursa Efek dan diteliti oleh Jim Collins dan tim ini. Dan kemudian dari 1.200 lebih perusahaan diseleksi menjadi hanya 11 perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan hebat gitu. Awalnya perusahaan-perusahaan ini tuh perusahaan yang biasa aja gitu. Kemudian mereka bergerak menuju perusahaan yang bagus, kemudian juga bergerak ke perusahaan yang hebat gitu. Padahal pesaing-pesaingnya nih misalnya yang awalnya mereka tuh perusahaan hebat, mereka jadi istilahnya menurun gitu performanya gitu. Apa saja yang menyebabkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 11 perusahaan ini tuh bergerak dari perusahaan yang biasa aja ke bagus terus ke hebat gitu. Mungkin bisa diaplikasikan ke usahanya teman-teman, ke bisnis juga. Oke, nantikan cara terbaik yang dilakukan 11 perusahaan itu dari good jadi great. Nah,
Oke Teh, kalau dari segi apa pendapat Teteh sendiri tentang buku ini sendiri, baik itu dari alurnya itu sendiri seperti apa, bagaimana penulis menceritakan caranya itu seperti apa, gimana Teh kalau gitu? Oke. Karena buku ini tuh dilakukan merupakan hasil penelitian, jadi runut hasilnya itu gitu. Peneliti juga menuliskan metode-metode yang digunakan oleh timnya, bagaimana mereka mendapatkan data, terus juga bagaimana mereka menyeleksi dari 1.200 sekian itu menjadi 11 perusahaan gitu. Oke Teh, lanjut Teh. Sebetulnya buku ini cocok buat siapa sih sebetulnya kalau setelah Teh Mira baca hingga akhirnya ini cocok banget buat HRD atau bahkan yang pengen memulai usaha atau seperti apa? Menurutku buku ini cocok untuk orang-orang yang memang sekarang menempati posisi-posisi penting, misalnya CEO, kemudian juga manajer, atau misalnya orang-orang yang memang sosok leader gitu di organisasinya masing-masing. Buku ini cocok untuk orang-orang tersebut, Kang. Oke Teh, sekarang kita mulai kupas isi buku ini sendiri. Setelah Teteh baca terus mencoba merangkum hingga akhirnya apa hal-hal yang bisa dibagikan dari isi buku tersebut dan bisa di-share untuk sahabat-sahabat Yubi itu sendiri. Jadi apa yang bisa aku share dari buku Good to Great ini, mungkin sebelumnya aku bilang dulu bahwa 11 perusahaan ini tuh mungkin tidak relevan lagi di kondisi sekarang atau kondisinya sudah berubah gitu, karena faktor-faktornya sudah tidak dijalankan misalnya, atau memang sudah ada pergantian kan sekarang teknologinya lebih cepat gitu, jadi mungkin tidak relevan lagi. Tapi saat buku ini ditulis, saat buku ini selesai, 11 perusahaan itu mampu mengalahkan pasar saham sebanyak mungkin 5-6 kali lipatnya atau bahkan lebih selama 15 tahun berturut-turut gitu. Jadi itu merupakan salah satu kriteria penelitinya juga gitu. Nah, perusahaannya apa aja? Mungkin aku sebutkan dulu. Yang pertama tuh ada Abbott Laboratories, kedua Circuit City, 3 Fannie Mae, kemudian Gillette, Kimberly-Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris, Pitney Bowes, Walgreens, dan Wells Fargo. Mohon maaf kalau misalnya ada pronunciation yang salah. Gitu. Nah, terus 11 perusahaan ini tuh apa sih yang membuat mereka bergerak dari perusahaan yang biasa aja ke perusahaan yang bagus? Nah, ada beberapa faktor. 3 faktor utamanya itu terdiri dari yang pertama ada manusia disiplin yang mencakup kepemimpinan level 5 dan juga siapa dulu baru apa. Kemudian yang kedua ada pikiran disiplin yang mencakup menghadapi fakta keras dan juga nama itu konsep landak. Kemudian yang ketiga ada tindakan disiplin yang mencakup kultur disiplin dan juga akselerator teknologi. Dan yang terakhir mungkin roda gaya dan kumparan yang merupakan gabungan dari ketiga faktor ini. Nah, aku jelasin satu-satu mungkin ya, Kang ya. Yang aku tangkap dari buku ini, jadi yang tadi misalnya manusia disiplin kepemimpinan level 5. Seperti apa sih kepemimpinan level 5 itu? Kepemimpinan level 5 yang menurut yang dideskripsikan di buku Good to Great ini itu adalah pemimpin yang memiliki kesederhanaan dan juga tekad yang kuat. Itu jadi para pemimpin atau para CEO di 11 perusahaan tadi itu dikenal bukan karena mereka itu dikenal sebagai orang yang berasal dari dalam perusahaan gitu. Mereka tahu kultur-kultur perusahaan dan juga menurut penulis buku Good to Great ini, menurut Jim Collins dan tim, akan lebih baik ternyata kalau misalnya seorang CEO atau misalnya posisi-posisi penting itu memang yang sudah ada di dalam perusahaan itu sendiri sejak lama gitu, jadi mengetahui memang kultur perusahaannya seperti apa gitu kan. Terus juga kalau misalnya kita mendatangkan yang dari luar, di buku ini dijelaskan itu tuh hanya akan mendatangkan sensasi sementara gitu. Bahkan kan ada tuh misalnya orang-orang atau para CEO yang mungkin dari kalangan selebritis, jadi mungkin terkenalnya itu dari sisi perusahaannya sendiri berbangga katakan karena punya CEO seorang artis gitu. Dari sisi kinerja mungkin bisa diakui, tapi terkadang PR-nya para pemimpin itu adalah bagaimana caranya mereka meneruskan kepemimpinan itu agar organisasinya berjalan lama gitu. Jadi ini mungkin ya Teh, aku kalau bisa jenjang karir di setiap perusahaan itu penting sekali. Betul. Dan regenerasi itu akan menghasilkan hasil yang berdampak bagi perusahaan sendiri dan terbukti di 11 perusahaan tersebut. Betul, Kang.
gitu. Terus juga para pemimpin yang dijelaskan tadi kan apa ya namanya sederhana plus tekad adalah pemimpin level 5. Dan benar aja kalau misalnya di 11 perusahaan ini tuh CEO-nya tuh mereka sederhana gitu. Bahkan bukan di 11 perusahaan ini sih, mungkin teman-teman di sini tahu Hewlett Packard ya, HP, HP ya. Gitu. Nah, kan HP itu salah satunya itu yang marga Packardnya aku lupa namanya siapa, tapi beliau tuh sangat sederhana gitu. Ketika beliau berinovasi di bidang teknologi dan bahkan juga dikenal di mana-mana, beliau tetap hidup dengan sederhana di rumah yang dibelinya 53 tahun yang lalu bersama istrinya gitu. Bahkan dia bukan dikenal sebagai seorang penemu teknologi gitu. Beliau dikenal sebagai seorang petani gitu, karena saking sederhananya beliau gitu. Saking tawaduna. Betul. Itu yang kepemimpinan level 5. Terus juga yang siapa dulu baru apa. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau misalnya yang dengerin Zero to One, review buku Zero to One apa yang sebelumnya juga dibahas nih siapa dulu baru apa. Ternyata memang orang-orang yang bersama kita, orang-orang yang yang bekerja bersama kita, yang berjuang bersama kita itu sangat penting gitu. Karena misalnya nih kita di dalam suatu bus, misalnya ibaratnya adalah bus you business. Kalau misalnya misalnya kita mau ke Cianjur, tapi kita arahnya sama nih kan, misalnya aku turun di Padalarang, terus yang penting tujuannya ke Cianjur. Kalau misalnya kita punya arah yang sama tapi ternyata aku turun duluan kan maksudnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita menempatkan orang yang salah di dalam bus itu, bisa jadi mencelakakan satu bus itu atau bahkan jadi berubah arah gitu. Begitupun di dalam sebuah organisasi, bukan berarti berubah arah itu buruk, cuma mungkin jadi menyesuaikan juga kan konsistensi perusahaan terhadap suatu bidang juga menjadi faktor penilaian orang-orang gitu. Iya betul. Udah arahnya mau ke Cianjur, dapat satu orang supir malah ngarahin ke Bandung ke misalnya, Sumedang, kan jadi beda arah gitu. Beda. Jadi memang sangat penting untuk menentukan orang-orang, terutama orang-orang yang strategis ya di posisi manajer misalnya, seperti apa orangnya. Dan yang di highlight di buku ini tuh adalah attitude. Benar, di buku sebelumnya juga dijelaskan, Mas Jay juga menjelaskan attitude-nya dulu baru skill-nya. Karena sebenarnya kan skill-nya itu bisa skill tuh bisa belajar gitu, bisa dikejar. Tapi kalau attitude itu memang sudah mengakar di dalam diri dia gitu, dan ya sulit untuk mengubahnya dan membutuhkan waktu gitu kan. Aku dari judulnya aja sebetulnya udah banyak pertanyaan sih. Boleh. Kalau seandainya tadi judulnya tuh good to great, sebetulnya ada sebetulnya good sama great itu tahapan atau memang perbedaannya apa tuh kalau kayak gitu? Jadi ibaratnya good dan great itu kan berbeda ya Kak. Kalau misalnya kita kuliah nih, yang lebih gampangnya good itu ibaratnya nilainya B, kalau great itu ibaratnya nilai A gitu. Jadi itu adalah sebuah penilaian. Oh iya kamu bagus, oh kamu hebat gitu. Itu kan kayak sebuah ada masing-masing kriterianya tertentu gitu kan. Untuk kriteria bagus itu seperti apa sih, untuk kriteria hebat itu seperti apa sih gitu. Dan ya berlaku untuk perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan yang sebelah tadi gitu. Mereka mampu memenuhi kriteria yang diajukan oleh para peneliti untuk memenuhi sebagai perusahaan yang hebat. Oke. Aku juga sempat akhirnya gara-gara mereview buku ini aku jadi searching juga kan, hingga akhirnya ada istilah yang aku juga harus tanyakan ke Teh Mira. Di buku ini terkenal dengan istilah bahwa good itu musuh dari great. Kok bisa? Atau kayak gimana Teh kalau dari buku ini sendiri? Ini mungkin jatuhnya jadi buku yang aku baca plus personal opinion aku ya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau pure seperti apa pesannya mungkin harus baca buku ini. Nah jadi kenapa sih bagus itu tuh dianggap sebagai musuhnya hebat gitu. Nah kadang ketika kita merasa cukup tuh penting gitu ya, tapi tidak untuk semua hal. Ketika misalnya kita memiliki kinerja, kita punya target dan tujuan gitu, kita tuh dituntut sebaiknya gitu, jangan merasa cukup dengan apa yang kita punya saat ini. Salah ya? Maksudnya itu jangan puas dengan pencapaian kita saat ini gitu. Orang-orang tuh pasti berkembang gitu. Mereka akan terus menggali potensinya, mengejar kesempatan dan sebagainya gitu. Kalau misalnya kita hanya cukup dengan good,
suatu saat misalnya kita punya usaha nih misalnya Oh, Kang Adi I see. Kang Adi punya usaha di bidang apa ya, misalnya di bidang A. Nah, kalau misalnya Kang Adi itu hanya merasa oh iya aku akan menjadi perusahaan yang bagus, tiba-tiba misalnya pesaingnya itu menyalip jadi perusahaan yang hebat, nah itu justru akan akan menyebabkan kemunduran untuk perusahaannya Kang Adi. Betul. Gitu, karena merasa cukup di bidang usaha itu jadi bumerang buat diri kita gitu, terus dibahas di buku ini gitu. Jadi jangan pernah merasa cukup di tahapan good gitu ya mungkin Iya, ya. betul. Kita harus terus berinovasi, terus lanjut ke hal-hal yang baru hingga akhirnya capaiannya sampai great gitu. Dan terus memperbaiki diri sih. Nah, aku jadi pengen tahu kalau saya dari nilai buku itu sendiri, kalau Yubi Waduh. nilainya apa antara good atau great? Kalau Yubi sih saat ini personal opinion aku kembali lagi menurutku masih di good gitu, karena ya masih banyak perbaikan yang harus dikejar dan beberapa kalau misalnya disesuaikan nih dengan parameter yang di buku ini tuh memang masih banyak yang miss gitu. Jadi mungkin saat ini Yubi itu masih dalam dalam tahap good gitu. Ya, artinya kalau bahasan keep zero gitu ya, kalau Mas Joy biasanya bilang sekarang keep good gitu ya, keep good, jangan pernah merasa gitu. Hingga akhirnya sebetulnya walaupun saat ini keadaan atau levelnya sudah di grid, merasanya di good saja gitu. Iya, Akhirnya kita terus berinovasi. Betul. Oke Teh, lanjut ke isi selanjutnya Teh. Oke, tadi kan baru dibahas tentang manusia yang disiplin. Sekarang kita bahas tentang pikiran yang disiplin, yaitu yang melingkupi itu menghadapi fakta keras dan juga konsep landak. Mungkin di sini teman-teman kurang familiar dengan apa sih itu konsep landak, tapi sebelumnya aku bahas fakta keras dulu, gimana caranya menghadapi fakta keras. Dalam dunia usaha terutama pasti kita dihadapkan dengan berbagai masalah gitu. Masalahnya sulit dan mungkin jadi bikin kita tuh deg-degan, kayak gak enak, gak tenang gitu ya Kang. Ya itu faktanya gitu. Bagaimanapun itu ya harus dihadapi. Yeah. Jadi ada perusahaan yang dia itu sama-sama bergerak, katakan perusahaan A dan perusahaan B sama-sama bergerak di bidang penyedia jasa, bahan-bahan konsumsi gitu misalnya. Nah, mereka menghadapi tantangan yang sama, tantangan bahwa saat itu di Amerika konsumen cenderung berubah dari yang awalnya misalnya pasar tradisional ke arah ke arah toko-toko yang mereka tuh maunya menyediakan segalanya gitu, yang kayak misalnya konsep supermarket sekarang gitu, dan juga konsep tempat yang bersih, yang nyaman, yang ramah gitu kan ya. Mungkin saat itu tuh sudah ada pergeseran budaya, pergeseran dari segi informasi dan teknologi dan sebagainya. Jadi konsumennya sudah mulai berubah. Nah, dari perusahaan A ini mereka menghadapi fakta itu dan mereka melakukan analisis, mereka mau berubah. Sedangkan perusahaan B yang ya udah, maksudnya konsumen tetap seperti itu. Kalau misalnya kita mempertahankan value kita, kalau misalnya kita tetap mempertahankan visi kita gitu dengan seperti ini dan tidak mengubah proses bisnisnya gitu, jadinya tuh mereka tetap dengan pasar tradisional yang hanya beberapa toko, yang akhirnya jadi kalah saing dengan konsumennya yang berubah, yang budayanya sudah berubah itu gitu Kang. Oke. Terus ada namanya itu paradoks Stockdale. Jadi dulu tuh ada seorang tentara Amerika yang ditahan di penjara Vietnam. Istilahnya ada beberapa orang yang ditahan. Satu orang ini tuh dia tidak memproyeksikan gitu istilahnya, dia bakal bebas kapan, dia bakal balik ke keluarganya kapan. Pokoknya kondisinya saat itu dia ditahan gitu. Sedangkan teman-temannya yang lain mereka tuh berpikir, oh iya Natal nanti aku pasti bebas gitu, tahun baru nanti aku pasti bebas itu. Padahal mereka itu ya gak kemana-mana gitu sampai akhirnya mereka meninggal dan ya udah keluarganya gak ada yang tahu gitu. Nah, Stockdale ini dia tuh berkeyakinan bahwa ya udah saat ini yang kita hadapi aja gitu, terlepas dari apapun kesulitannya, pasti suatu saat kita tuh akan bebas gitu. Pasti suatu saat kita tuh akan bisa melewatinya gitu. Dan mungkin itu yang dikatakan menghadapi fakta keras, bahwa percaya aja suatu saat kita tuh bisa melewatinya gitu. Terus juga tadi yang ada yang namanya itu konsep landak. Konsep landaknya itu sebenarnya
apa ya, kan ada beberapa perusahaan di antara 11 perusahaan ini yang mereka tuh berubah haluan. Dikatakan tadi bahwa berubah haluan itu tidak selalu buruk selama kita tuh tahu apa yang akan kita inginkan, apa yang akan kita bangun gitu. Ada 3 pertanyaan yang harus ditanyakan ke masing-masing perusahaan gitu. Yang pertama, bidang apa di mana Anda itu bisa menjadi yang terbaik dan bisa menjadi lead. Pertanyaan kedua, apa yang mendorong mesin ekonomi Anda? Kemudian yang ketiga, bidang apa di mana Anda tuh bisa memiliki gairah terbesar itu. Jadi ketika misalnya ngerjainnya tuh jadi greget dan semangat gitu dan gak bosen gitu. Nah, berarti kalau misalnya sudah menemukan ketiga poin tadi di konsep landak itu, percaya bahwa itu tuh memang jalan Anda gitu, bahwa itu memang jalannya teman-teman. Ada satu perusahaan contoh mungkin namanya itu Kimberly Clark. Dia itu perusahaan kertas, tapi dia berani menjual pabrik kertasnya gitu dan berubah haluan jadi pabrik yang istilahnya itu paper base, kayak misalnya tisu basah dan sebagainya. Yang awalnya dia saingan dengan perusahaan-perusahaan kertas, dia jadi saingan dengan P&G gitu. Jadi jadi belok. Tapi karena mereka tahu mereka mau kemana itu dan mereka semangat ngerjain itu, ya mereka nggak kehilangan arah gitu dan tetap bisa ngelit pasarnya mereka gitu. Kemudian yang ketiga itu ada tindakan yang disiplin, yang mencakup kultur disiplin dan juga ada akselerator teknologi. Nah, kultur disiplin ini seperti apa? Yang aku rangkum dalam suatu lingkungan bisnis, lingkungan usaha ataupun organisasi. Ada 4 iklim yang harus diciptakan. Izin melihat contekan. Yang pertama, memimpin dengan pertanyaan, bukan jawaban. Yang kedua, terlibat dalam dialog dan debat, tapi bukan karena paksaan. Kemudian yang ketiga, melakukan otopsi tanpa saling menyalahkan. Dan yang keempat, mekanisme bendera merah, mengubah informasi menjadi tak bisa diabaikan. Nah, mungkin kalau misalnya aku jelasin lagi tuh bakal panjang banget. Jadi mungkin teman-teman bisa tanya di channel-channelnya di bisnis mungkin kalau pengen tahu lebih jauh tentang iklim-iklim ini atau baca bukunya secara langsung. Memang kita sengaja bukan membacakan istilah keseluruhan, ya sahabat-sahabat semuanya juga baca buku G2G ini. Betul, gitu. Dan yang terakhir ada akselerator teknologi. Nah, kalau misalnya ditanya nih ke 11 perusahaan ini, sebenarnya teknologi itu adalah faktor keberapa sih dalam proses kemajuan perusahaan gitu. Betul. Nah, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang lain yang di luar yang 11 ini tuh, mereka berlomba-lomba gitu untuk mengejar ketertinggalan. Mereka berlomba-lomba untuk mengejar teknologi gitu. Padahal teknologi itu mungkin tidak sesuai dengan proses bisnisnya mereka gitu, yang akhirnya jadi justru malah rugi dan malah sia-sia, betul. Dan ada satu perusahaan, contoh kasus lagi di antara 11 perusahaan ini namanya itu Nucor, itu adalah perusahaan baja. Ada satu pesaingnya namanya itu Bethlehem Steel Corporation. Jadi Bethlehem Steel Corporation ini adalah perusahaan yang hebat, jadi teknologi apapun ya istilahnya di-accept sama mereka gitu. Sedangkan Nucor ini tuh mereka sangat selektif gitu. Tapi mereka berani, mereka saat itu kan ada persaingan harga baja, itu persaingan harga baja sama baja impor. Jadi ketika harga baja impor tuh sangat lagi murah-murahnya, sedangkan mereka mahal kan orang-orang pasti milih ya udah mending yang murah gitu. Kenapa harus yang mahal kalau ada yang murah? Nah, dari Nucor ini tuh mereka berani untuk menerapkan teknologi ke pabrik-pabrik mininya mereka gitu. Kalau misalnya Bethlehem Steel, misalnya mereka punya pabrik-pabrik gede yang dari sisi operational cost ataupun sisi capital cost-nya jauh lebih besar. Kalau Nucor ini tuh menciptakan pabrik-pabrik mini gitu yang jadi dan teknologinya juga sangat karena teknologinya tepat, jadi benar-benar membangun dan mengarahkan mereka itu untuk menjadi perusahaan yang hebat itu gitu. Dan ya mereka percaya itu gitu Kang, dan ya gitu. Akhirnya Nucor itu jual dengan harga yang tetap tinggi atau ikut-ikutan dimurahkan? Mereka tetap menjual dengan harga yang murah, tapi kualitasnya jauh lebih baik dibanding produk impor gitu. Karena itu mereka berani. Tapi berani di sini tuh bukan ya udah coba aja dulu karena ini kan sifatnya itu teknologi. Mereka tetap harus riset dulu gitu. Berani tapi hati-hati gitu. Berani tapi hati-hati.
Dan mungkin yang terakhir adalah roda gaya. Nah, maksudnya roda gaya itu apa? Jadi kalau misalnya CEO atau para pemimpin di perusahaan yang sebelah sana itu ditanya faktor apa yang menyebabkan perusahaan kamu tuh menjadi perusahaan yang hebat, mereka tuh bakal bingung jawabnya gitu, karena sebenarnya tidak ada faktor tertentu gitu. Gabungan dari kesemua faktor, terus juga istilahnya efek butterfly. Kita mengambil keputusan ini, kemudian juga berpengaruh ke sini, segala misalnya keputusan selama 15 tahun ke belakang itu mempengaruhi kenapa mereka menjadi perusahaan yang hebat gitu. Jadi kalau misalnya ditanya faktor apa itu mereka nggak punya jawaban gitu. Jadi keseluruhan pengambilan keputusan, keseluruhan peraturan yang diterapkan, teknologi yang digunakan dan sebagainya jadi banyak faktor yang saling mempengaruhi. Artinya faktor gaya ini adalah faktor akumulasi. Betul. Yang mereka lakukan dari mulai awal membangun sampai akhirnya mereka ke tahap grid saat ini. Betul. Oke. Jadi menarik banget untuk perbincangan kali ini. Kalau untuk isinya memang terhimpun secara keseluruhan tadi di tiga faktor utama. Tiga faktor yang ada di yang mereka lakukan untuk jadi grid tersebut. Yang tadi manusia disiplin, pikiran yang disiplin, dan juga tindakan yang disiplin. Terakhir deh, pesan apa yang bisa kita ambil dari buku ini dan bisa diaplikasikan untuk khususnya untuk Yubi, mungkin umumnya buat teman-teman yang menyimak sahabat-sahabat Yubi sekalian. Terutama mungkin untuk tim HR dulu ya, untuk misalnya ketika rekrutmen, karena tadi baca siapa dulu baru apa, harus hati-hati banget nih kalau misalnya nggak cocok. Kalau misalnya nggak cocok, mendingan nggak usah gitu, apalagi untuk posisi-posisi penting. Terus kalau misalnya ada satu orang nih yang dia itu udah mulai melenceng dari bis kita gitu, dari arah kita, mending cepet-cepet benerin gitu. Sangat penting peran lead di sini gitu, dari itu leadernya ataupun misalnya atasannya, untuk memperbaiki haluan agar ya setidaknya orang ini tuh nggak membawa bis kita tuh jadi berbahaya atau jadi kecelakaan gitu kan. Terus taruh orang-orang yang terbaik di posisi yang sangat-sangat strategis dan bisa kamu andalkan atau misalnya kamu inginkan gitu. Iya berarti itu untuk HRD. Ada pesan lain buat teman-teman yang lain? Buat teman-teman yang lain ini yang paradoks Stockdale tadi sih. Pokoknya percaya aja kalau misalnya ketika kita menghadapi suatu kesulitan, pasti ada kemudahan itu. Suatu saat pasti kita akan menemukan jalan keluarnya, apapun masalahnya, kesulit apapun itu. Aku menarik tadi betul, keep zero atau bahasan di sini lah, keep merasa good itu juga penting ya tuh ya. Iya betul. Artinya walaupun kita sudah ke posisi grid perusahaan kita ataupun usaha kita ada di udah level terbaik, tapi posisi jangan pernah merasa itu juga jadi hal yang luar biasa ketika akhirnya kita terus evaluasi, terus inovasi hingga akhirnya nggak ada never ending gitu ya. Betul. Oke, sahabat-sahabat Yubi semuanya, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita sudah ngobrol dengan salah satu pasukan Yubi yang luar biasanya membawa bahasan Good to Great ini, G2G. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di segmen B2B untuk selanjutnya. Siapa pasukan Yubi yang akan menginspirasi dengan cara mereview dan menceritakan isi judul buku selanjutnya? Nantikan dan see you, sampai jumpa. Terima kasih Temira.